Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang prinsip-prinsip keberlanjutan dalam GRI. Hari ini kita membahas topik yang penting dalam dunia keberlanjutan, yaitu prinsip-prinsip keberlanjutan dalam GRI atau Global Reporting Initiative. GRI adalah standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan di dunia ini. Tujuannya agar perusahaan bisa melaporkan dampak sosial, dampak lingkungan, dan dampak ekonominya secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab. Tapi sebelum menyusun laporan keberlanjutan, ada prinsip-prinsip penting yang harus dipahami dan diterapkan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fondasi laporan keberlanjutan menurut GRI. Bagian 1, prinsip-prinsip penentuan isi laporan atau GRI Report Content. Prinsip ini menjawab apa yang harus disampaikan dari laporan keberlanjutan. Ada 4 prinsip utama. Yang pertama yaitu keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder inclusiveness. Perusahaan harus mengidentifikasi dan melibatkan pihak-pihak yang terdampak dalam operasinya, karyawan, pelanggan, masyarakat, investor, dan lainnya. Apa yang penting bagi mereka harus ada jadi bagian dari laporan. Yang kedua, konteks keberlanjutan atau sustainability context. Laporan ini tidak berdiri sendiri. Harus dijelaskan bagaimana kinerja organisasi berkontribusi terhadap keberlanjutan dalam skala lokal, skala regional, maupun global. Contohnya, apakah perusahaan membantu mengurangi emisi karbon di wilayahnya? Yang ketiga, prinsip materialitas atau materiality. Tidak semua hal perlu dilaporkan. Hanya isu-isu yang paling material yang terdampak signifikan pada organisasi dan pemangku kepentingan yang harus kita tampilkan. Yang keempat, completeness atau kelengkapan. Informasi diberikan harus cukup untuk mencerminkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi secara menyeluruh dalam jangka waktu dan rentang lingkup yang jelas. Selanjutnya, bagian kedua yaitu prinsip kualitas atau GRI Report Quality. Prinsip ini menjawab bagaimana menyampaikan laporan yang baik. Ada 6 prinsip kualitas ya. 1, keseimbangan atau balance. Laporan harus objektif. Jangan hanya menunjukkan hal positif saja, paparkan juga tantangan atau kinerja yang belum optimal. Yang kedua, comparabilitas atau comparability. Informasi ini harus konsisten dari tahun ke tahun agar bisa dibandingkan dan dilacak perubahannya. Yang ketiga, akurasi. Data dan informasi yang disajikan harus tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Keempat adalah ketepatan waktu atau timelines. Laporan harus diterbitkan secara berkala dan tepat waktu dan tetap relevan. Yang kelima, kejelasan atau clarify. Informasi harus disajikan dengan mudah dipahami oleh pembaca dan berbagai latar belakang. Yang keenam, ada keandalan atau reliability. Informasi dalam laporan harus dapat diverifikasi oleh pihak ketiga jika diperlukan. Jadi, kita ingin menyusun laporan keberlanjutan yang benar-benar bermakna dan tidak cukup hanya mengumpulkan data-data, harus memegang teguh prinsip-prinsip GRI. Apa yang penting atau isi laporan dan bagaimana cara penyampaiannya atau kualitas laporan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, organisasi akan membangun kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas, dan berkontribusi pada dunia yang lebih berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Es Kelapa Kopior di Bogor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.